Perkenalkan, nama saya Anglin Devita Rizkyawati, NIM 2022-67023. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi di Universitas Papua. Nah, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pengauditan sistem pengolahan data elektronik. Dalam pengauditan sistem PDE, audit sistem pengolahan data elektronik adalah proses penting untuk mengevaluasi keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi. Nah, dalam audit ini juga dapat membantu kita mengidentifikasi potensi risiko dan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal. Teman-teman tahu nggak sih apa aja komponen-komponen sistem pengauditan data elektronik? Ada dua komponen. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware yang meliputi peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Yang pertama, contohnya seperti Central Processing Unit, seperti peralatan input, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, dan secondary storage. Kemudian ada komponen yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software yang meliputi program-program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan mengolah data. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian ada program utility, yang ketiga ada compilers dan assembler, yang keempat ada sistem manajemen basis data. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengaruh pengauditan sistem elektronik atau sistem pengendalian internal. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas. Yuk simak. Pertanyaan yang pertama, apa sih pengauditan sistem elektronik itu? Nah, pengauditan sistem elektronik ini adalah proses sistematis, independen, dan terstruktur yang dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan, keamanan, dan kinerja sistem elektronik. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem elektronik digunakan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses oleh sistem elektronik aman dan akurat. Kemudian, apa sih itu sistem pengendalian internal? Nah, sistem pengendalian internal adalah suatu struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kedipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada pengaruh pengauditan sistem elektronik atau sistem pengendalian internal. Ada dua cara, yaitu yang pertama pengendalian umum, yang merupakan sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum di mana kegiatannya meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah perusahaan secara menyeluruh. Nah, cara yang kedua adalah pengendalian aplikasi yang merupakan sistem pengendalian internal pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan atau aplikasi tertentu di mana setiap aplikasi mempunyai karakteristik tertentu dan kebutuhan pengendalian yang berbeda. Yang selanjutnya, apa sih pengaruh pengauditan sistem elektronik atau sistem pengendalian internal? Nah, pengauditan sistem elektronik sangat penting untuk memastikan keandalan dan keakuratan sistem pengendalian internal, serta untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Penggunaan teknologi informasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas informasi dalam pengendalian internal. Auditor internal juga memiliki peran dalam melakukan audit dengan keuntungan masing-masing. Auditor harus memastikan sistem yang dirancang, diimplementasikan, dan diuji dengan baik serta memenuhi standar keamanan tinggi untuk menjaga keandalan informasi. Metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Yang pertama ada pemahaman terhadap proses bisnis, yang kedua ada identifikasi dan evaluasi kontrol internal, yang ketiga ada pengujian efektivitas kontrol, yang keempat ada evaluasi risiko, dan yang kelima ada pelaporan dan rekomendasi. Metodologi ini memastikan bahwa pengauditan sistem pengolahan data elektronik memenuhi standar lapangan kedua dengan memperhatikan kontrol internal, risiko, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Nah, kemudian metodologi ini memenuhi standar lapangan kedua juga memastikan bahwa organisasi patuh terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut, meningkatkan kinerja operasional dan produk atau layanan, serta mengamankan data dan informasi organisasi. Dengan mematuhi standar lapangan kedua, organisasi juga dapat membangun reputasi yang kuat yang mendukung keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi secara berkeseluruhan.